perkenalkan, saya selaku host pada hari ini, saya Marfa Fernando, dan bintang tamu. Saya Dharma Putra Wijaya dari kelas 11.1. Saya Salsa Bila Rosi dari kelas 11.2. Aku Rizky Aditya dari kelas 11.3. Oke, jadi guys, tema podcast hari ini adalah pertemanan toksik. Kalian udah tahu belum sih apa itu pertemanan toksik? Tahu. Apa maksud dari pertemanan toksik? Dari siapa dulu nih? Dari Dharma dulu. Dari aku ya. Kalau menurutku pertemanan toksik itu kan dari definisinya kan toksik gitu. Toksik berarti yang mengganggu kita berarti. Jadi ya kayak temanan yang apa ya, kayak nggak baik lah gitu kan kalau berteman dengan dia. Jadi kayak mengganggu kita ya. Pengaruh. Iya. Kalau menurut aku sih toksik sama kayak Dharma, toksik itu pertemanan yang tidak sehat dan membawa dampak buruk bagi kita. Kalau menurut aku sih pertemanan toksik itu adalah pertemanan di mana itu merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Jadi misalnya dalam pertemanan tuh ada 3 orang, satu orangnya itu memiliki problem, misalnya dia ini kayak manipulatif, pengkhianat dan lain sebagainya. Oke, baik, bagus banget jawaban kalian. Mengapa sih seseorang bisa disebut toksik itu? Siapa dulu? Gantian dong dari ujung lagi. Dari ujung lagi. Tadi pertanyaannya mengapa seseorang bisa disebut? Oke, jadi seseorang bisa disebut toksik itu ada dari berbagai macam. Karena itu yaitu manipulatif. Dia manipulatif itu orang yang kayaknya dia itu sesuatu yang diinginkan itu harus tercapai. Jadi dia itu mempengaruhi orang agar apa yang dia inginkan itu tercapai. Jadi itu kan merupakan tindakan yang toksik. Kalau menurut aku sih, lanjut dari Rizky, toksik itu, orang yang toksik itu sering menebar energi negatif, seperti dia tuh iri dengan kebahagiaan orang lain, sering meremehkan orang lain dan memanfaatkan apa yang orang lain dapat. Teman toksik. Kalau menurutku sih teman toksik itu kayak dia itu kayak buruk lah gitu ya. Kayak gimana gitu. Bisa memengaruhi kita. Iya, kayak kalau pertemanan kayak ke dia itu kayak membuat kita itu jadi buruk, kayak kita kayak berteman ke si pembolos nih atau apapun, membuat kita kan terpengaruh jadinya. Jadi kayak kayak ada peribahasanya kayak gini, 5 orang terdekat kita itu akan mempengaruhi cara kita berperilaku. Jadi kalau kita tuh temannya sama orang yang toksik, jadi bikin kita itu terpengaruh juga jadi ikut toksik. Sebaliknya kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik nih, akan membuat kita jadi lebih baik ya. Kayak gitu. Oke. Dan yang apa contoh sikap teman yang toksik? Dari Salsa deh. Oke, kalau dari aku, contoh teman yang toksik itu teman yang kalau kita dapat sesuatu dia iri, kalau kita punya apapun dia iri. Misal kalau kita dapat juara 1 dia iri, kalau kenapa kita juara 1, kenapa bukan dia yang juara 1. Terus sering membanding-bandingkan kita dengan orang lain, misalkan kenapa kamu gini, kenapa nggak gini aja. Kalau menurut aku sih itu. Kalau menurut Rizky? Oke, kalau menurut aku itu pertemanan toksik itu contohnya itu sering tindakannya itu selalu kompetisi lah. Misalnya nih, aku sama Salsa nih kan berteman. Nah, Salsa ini orangnya itu ambis dan aku juga ambis. Nah, kami itu saling berkompetisi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kami itu saling berkompetisi. Nah, dan ketika aku nih yang menang, Salsa ini jadi iri gitu. Nah, jadi semua hal itu harus diperlombakan agar bisa mendapat kayak siapa sih yang paling terbaik gitu ya. Gitu. Apa menurutnya? Menurutku sih aku masih kayak Rizky, kayak apa ya, kayak ada teman kayak misalnya gimana ya, kayak ada nih satu teman nih juara OSN, sedangkan ada teman yang lain itu kayak kalah gitu, iri dia itu sama yang menang itu. Jadi ya kayak apa ya, kayak gak mau teman lagi kayak dia itu karena dia menang, dia tersaingi kayak gitu. Oke. Jika merasa ada temannya tidak baik, jika merasa ada temannya toksik, bagaimana kalian menyikapinya?
mulai dari aku nih ya. Iya, boleh. Mas. Kalau aku misalkan aku dapat teman toksik, aku pasti bakal ngejauh secara perlahan. Gak mungkin dong kita tiba-tiba Ya. aku nggak mau temenan sama kamu, jadi aku bakalan ngejauh secara perlahan. Terus kalau aku diajak dia, misalkan aku nggak dulu deh kalau diajak dia yang hal-hal buruk, jadi aku gitu menyikapinya. Berarti menjauh perlahan ya. Iya. Oke, kalau menurut Rizky? Aku setuju sama hal saya bilang tadi, ini menjauh dari dia. Karena kalau misalkan kita tetap bersama mereka yang temannya itu toksik, itu akan terbebani oleh diri kita tersendiri. Dari emosional, jiwa, dan lain-lain itu akan terganggu. Oke, jadi akan terpengaruh ya dengan Jadi ya, sifat mereka. Jadi ya jauhin aja lah ya, perlahan-lahan. Nanti juga dia lupa kok kalau misalkan kita pernah temenan. Betul. Kalau tidak mau. Kalau aku menurutku sama sih, kayak mereka berdua kayak menjauhi aja sama teman yang toksik itu, karena kalau cuma juga teman sama dia gitu, bikin kita itu terganggu secara emosional. Karena dengan berteman dengan dia kan kita kayak apa ya, kayak apa ya, pokoknya buruk lah kita jadinya kalau berteman sama dia, jadi dihindari saja gitu. Lalu apakah toksik itu bisa menjadi bagian dari bully dari Dharma? Apakah toksik bisa menjadi bagian dari bully? Menurut saya sih bisa, karena kita tahu kan sifat toksik itu kayak merendahkan, meremehkan orang lain, kayak semacam-macam itu kan kayak sifat dari bullying kan. Bullying itu kayak merundung orang lain, jadi ya bisa lah untuk jadi toksik itu berubah jadi bully. Oke, baik. Kalau Sasa? Kalau menurut aku sama kayak Dharma, toksik itu termasuk ke bullying seperti menghina, meremehkan, dan menjelekkan orang lain. Bedanya kalau toksik itu kadang tidak secara langsung, ada seperti kayak terselubung gitu. Kalau bullying itu kan menyerang secara langsung. Kalau menurut aku sih ada kesinambungannya kan. Ketika kita seorang teman yang toksik, kita berteman dengan orang toksik, kita bercerita nih, bercerita mengenai hal kita, permasalahan kita. Nah, si teman yang toksik ini pasti bakal menyebarkan gitu, dan akhirnya akan menjadi rumor yang tidak berdasar. Apalagi kalau misalkan yang disebarnya itu kayak dilebih-lebihkan, yang nggak sesuai sama kenyataan yang kita perlakukan ya kan. Nah, itu bakal jadi membuat kita gosip, dan gosip itu kan merupakan tindakan bullying verbal ya kalau nggak salah ya, tindakan bullying verbal yang dimana itu menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kita dan mengolok-olok lah misalnya Ya, gitu. Mengapa teman yang toksik itu selalu iri sih kepada keberhasilan kita? Mengapa? Oke, dari aku ya. Seseorang yang toksik itu merasa iri dengan keberhasilan kita karena dia kurangnya empati. Dia ini kayak sulit untuk mendapatkan perhatian atau empati dari orang lain. Misalnya ketika dia berhasil mendapatkan sesuatu, dia ini jarang mendapatkan empati. Jarang mendapat ujian gitu. Jarang diapresiasi lah gitu ya. Kalau menurut aku sih, mengapa teman yang toksik selalu iri, karena dia tuh selalu ingin jadi pusat perhatian. Lanjutan dari Rizky tadi, selalu ingin jadi pusat perhatian. Dan kalau dia lihat kita menang nih, dia iri karena dia merasa dia yang harus menang, bukan kawannya. Ya, gitu. merasa tersaingi, Ya. mau selalu di atas. Mau selalu jadi yang terhebat, teratas, dan terbaik. Kalau menurutku sih sama kayak mereka berdua. Kenapa kayak teman toksik itu kayak iri kepada kita itu, kayak dia itu kayak apa ya, kayak gimana ya, kayak apa ya, dia itu gimana ya nyusun katanya, kayak iri lah, dia kan kalah, jadi dia itu nggak dapat pusat perhatian karena dia kalah sama yang teman yang menang itu, jadi dia itu iri sama yang menang. Ya, sejenis nggak dapat penghargaan. Ya. Apa sih dampak jika kita tetap berteman dengan orang toksik itu? Boleh dari Dharma? Apa dampak dari kita berteman sama orang yang toksik? Dampak pertama ya sama ya, pikiran kita jadi terganggu lah sama teman yang toksik, karena dia toksik gitu kan, kayak berbuat buruk, selalu iri dengan kita kayak gitu, lebih baik dihindari. Dampak kedua dari berteman dengan orang yang toksik itu kayak apa ya, membuat kita menjadi
pribadi yang buruk susah berkembang karena kita apa ya, berteman di lingkungan yang toksik itu membuat apa, kita mengikut jadi toksik juga kayak gitu. Pengaruh lagi. Iya, ada pengaruh lah. Kalau menurut aku dampaknya itu kesehatan mental kita terganggu, kita jadi stres, cemas dan minder. Kan teman toksik itu pasti membanding-bandingkan kita dengan yang lain. Jadi membuat rasa percaya diri kita pun menurun, nggak percaya diri kalau mau ngapa-ngapain karena selalu dibandingkan dengan teman kita yang lain lagi. Jadi kayak mental kita itu down banget. Oh iya. Iya, kamu Rizky. Oke, aku setuju sama mereka tadi. Berpengaruh sama kesehatan mental kita. Ketika kita berada di lingkaran tersebut, lingkaran toksik tersebut, kita akan mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan juga merasa kurang percaya diri gitu. Merasa kurang percaya diri ketika kita misal berada di lingkungan atau tempat umum lah, kita merasa kurang percaya diri karena dari kritikan-kritikan yang tidak berdasar dari pertemanan kita yang toksik itu. Oke, jadi pertanyaan saya sudah selesai. Saya ingin bertanya bagaimana sih pengalaman kalian membuat mading? Pengalaman. Ya, Dari siapa dulu nih? Dari kamu lah. Oke. Dari Rizky lah. Mungkin dari apa ya? Pengalaman aku buat mading bersama teman-teman kelas. Nah, pertama itu pas kami buatnya itu berada di 24 itu berada di rumah teman sama di kelas ya kan. Nah, pengalamannya itu kami bersama teman-teman pertama cari info dulu nih tentang pertemanan toksik. Dan disitulah kami mengetahui pertemanan toksik itu bagaimana, ciri-cirinya dan dampak-dampaknya gitu kan. Kami implementasikan lah ke dalam sebuah mading yang dari karton. Kami bikin kayak ilustrasinya itu bagaimana dan juga pengerjaan bagaimana, dan kami tulis materi-materinya ada di situ gitu. Kalau pengalaman aku sih, teman-teman aku sih diskusi di grup gitu, cari apa sih materi-materi tentang pengertian dari pertemanan toksik. Nah, terus kelas kami itu dibagi di 2 kelompok, ada yang mencari materinya, ada yang mencari ide. Bagaimana sih biar mading yang kami buat itu menarik, biar orang-orang mau melihatnya. Terus kami tuh membuatnya di kelas rame-rame, ada yang itu bikinnya di rumah teman kami yang sebelumnya di hari Selasa atau hari Senin itu kami bikinnya. Kalau aku berbeda dari mereka kan buatnya di rumah temannya. Tapi kalau kami itu bikinnya di sekolah karena ada beberapa teman yang gitu ada keberatan gitu pas hari Sabtu Minggu itu kayak kan mau free ya, mau hari libur, jadi ya buatnya di sekolah. Sama lah kayak awal-awal cari materi, pembagian kelompok, pembagian siapa yang bawa alat-alatnya dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, jadi sudah selesai podcast pada hari ini. Jangan lupa saksikan tema selanjutnya dengan host yang berbeda. Jendela Jendela Ilmu Podcast. Bye.